Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang tema strategi kebijakan moneter. Strategi kebijakan moneter longgar atau easy monetary policy dan strategi kebijakan moneter ketat atau tight monetary policy. Kebijakan moneter longgar akan ditempuh untuk menggiatkan kembali perekonomian yang sedang lesu dengan cara mempermudah dan menambah jumlah uang yang beredar agar permintaan konsumsi naik dan produksi naik. Kebijakan moneter ketat akan memberikan dampak sebaliknya, terutama dalam rangka meredam kenaikan harga atau inflasi yang berlebihan, sehingga tekanan terhadap neraca pembayaran berkurang karena produk dalam negeri kembali dapat bersaing. Meskipun dengan kebijakan ini akan berdampak pula pada menurunnya pertumbuhan ekonomi karena jumlah uang yang beredar dikurangi, yang berarti permintaan juga dikurangi dan produksi berkurang. Counter cyclical monetary policy dan accommodative monetary policy. Counter cyclical monetary policy. Kebijakan counter cyclical monetary policy yaitu kebijakan moneter yang secara aktif bersifat memperlunak perkembangan kegiatan ekonomi yang cenderung menuju titik balik ekstrim. Kebijakan ini biasanya diterapkan agar perekonomian terhindar dari gejolak struktural atau shock atau fluktuasi siklus kegiatan ekonomi. 2. Accommodative monetary policy. Kebijakan accommodative monetary policy yaitu kebijakan yang mengakomodasi fluktuasi ekonomi. Usaha-usaha untuk melunakkan fluktuasi perekonomian hendaknya dihindari dan kebijakan moneter hendaknya diarahkan agar siklus kegiatan ekonomi berjalan secara wajar. Natural rate hypothesis dan rational expectation hypothesis. Yang pertama adalah natural rate hypothesis. Menurut hipotesis ini, kebijakan moneter hanya efektif dalam jangka pendek dan menjadi tidak efektif untuk jangka panjang. Sedangkan rational expectation hypothesis yang menilai kebijakan moneter tidak efektif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Keterkaitan kebijakan moneter dengan kebijakan makro lain. Kebijakan moneter merupakan salah satu bagian dari kebijakan ekonomi makro, sehingga sasaran kebijakan moneter juga ditunjukkan untuk mewujudkan tercapainya sasaran ekonomi makro. Dengan pengaturan jumlah uang beredar oleh otoritas moneter sebagai salah satu kebijakan moneter, sehingga terjadi perubahan suku bunga uang, maka pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, kestabilan harga, serta keseimbangan neraca pembayaran dapat tercapai dan sasaran ekonomi makro dapat terwujud. Tercapainya sasaran ekonomi makro merupakan keberhasilan suatu transmisi atau proses suatu dampak kebijakan, sehingga kebijakan moneter menjadi sangat penting. Pengaruh eksternal terhadap kebijakan moneter. Melihat pengalaman krisis yang dialami oleh Indonesia, maka sistem stabilitas keuangan sangat penting dalam menjaga Indonesia dari krisis yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Guna meminimalisir efek dari guncangan variabel moneter internal maupun variabel moneter eksternal tersebut, maka Bank Sentral Indonesia sebagai otoritas moneter dapat menerapkan kebijakan moneter. Kebijakan moneter dapat berbentuk pengendalian besaran moneter dan atau suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Bank Indonesia memiliki otoritas moneter sebagai alat dalam mencapai tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah dengan besaran moneter yang meliputi jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Bisa dilihat bagaimana guncangan internal dan eksternal dalam kebijakan moneter dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Sekian materi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.